tiga, satu ya baru saja. Kabarnya bagaimana? Sekali lagi. Baik. Nggak ngantuk kan? Oke, hari ini kita mau belajar satu hal yang cukup panjang. Jadi dan saya berusaha untuk menghabiskan dengan pelan tapi apa? Saya coba sejelas-jelasnya karena ini panjang. Oke ya, semuanya nggak ada yang ngantuk ya. Kalau ngantuk mendingan cari permen, cari apa gitu, dan jangan sampai kehilangan akan berkat Tuhan. Oke. Siap mendengar firman Tuhan? Amin. Siap. Saya bawa whiteboard biar ini dibeliin Andre untuk ulang tahun anak saya. Hari ini saya mau pakai karena ada banyak nama yang akan kita pelajari di sini dan kita buka dulu ya Matius 1. Matius 1 ini bicara soal silsilah kelahiran Tuhan Yesus ya. Jadi kita ngerti dari awalnya Tuhan Yesus itu diperankan oleh siapa gitu kan, sampai mulai dari Abraham turun Abraham, Ishak, Yakub menerangkan Yehuda dan sebagainya gitu kan. Tapi kita mau lihat di ayat yang ke 1 aja nih, 1 sampai 3 nih. Ayat 1 sampai ke 3 ya. Siap ya? Pasang muka serius gitu mau belajar. Ayat yang pertama bilang gini, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham ya. Nah, mulai dari sini nih. Abraham memperanakan Ishak memperanakan Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya ya. Jadi saudara-saudara disebut Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron memperanakan Ram. Ini terus ke bawah ya. Terus ke bawah dan kita ketemu mulai dari sini ada satu orang wanita yang namanya siapa? Satu orang wanita namanya Tamar. Kekecilan ya, nggak apa-apa lah ya. Satu orang wanita namanya Tamar. Kalau kita pelajari di silsilah ini minimal ada 5 wanita yang luar biasa hebatnya itu masuk dalam silsilah Yesus. Gitu. Kita ngerti zaman dulu bahwa wanita tuh sebenarnya nggak ditulis, gitu kan, kayak anak-anak Adam itu nggak ditulis wanitanya, cuma yang ditulis cuma Kain sama Abel, ya. Tapi di sini ada 5 wanita yang menurut saya wanita ini hebat, 5 wanita ini hebat dan luar biasa hebatnya, gitu kan. Salah satunya ini Tamar. Jadi 5 wanita itu adalah Tamar, ada itu siapa lagi? Rahab, sang pelacur. Yang ketiga siapa? Ruth, orang Moab. Ya, yang keempat itu siapa? Yang keempat ini saya udah jelasin berkali-kali di dalam 3 parts jangan mengatai hamba Tuhan itu. Namanya siapa? Lupa, Bathsheba. Ya kan? Daud memperanakan Salomo dari Bathsheba gitu kan. Yang kelima namanya, ini kalau lupa kebangetan, Maria gitu kan. Nah, kita mau bahas satu dulu ini, si Tamar. Oke. Kita lihat asal usulnya. Kejadian 38. Oke. Jadi Tamar ini termasuk dalam orang termasuk dalam wanita yang disebut sebagai nenek moyangnya Tuhan Yesus. Oke. Kejadian 38 mulai dari ayat 1 dulu ya. Kita mau baca cukup panjang nih. Saya bacain, saudara ngikutin, dan saya akan stop di beberapa parts. Siap semuanya? Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang bernama Hira. Ayat kedua, di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, maka nama orang itu ialah siapa? Shua.
Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Ya, jadi Yehuda kawin sama Shua. Shua itu orang Kanaan, ya kan? Yang ketiga, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki namanya Er. Jadi Er ini anaknya siapa? Anaknya Yehuda dong, ya kan? Yehuda punya anak. Nama istrinya itu siapa? Shua. Ini anak pertama nih. Namanya Er, gitu kan? Lalu yang kedua, ayat yang keempat, sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya anak itu siapa? Onan. Onan. Ini dua anaknya Yehuda. Er sama Onan. Kelihatan gak sih? Enggak ya? Yang ayat kelima, kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan namanya anak itu siapa? Shelah. Oh, Shelah tulisannya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Er itu anak apa? Laki-laki perempuan? Hah? Laki-laki. Onan itu anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Shelah itu anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki, saudara. Laki-laki semua. Anak Yehuda ini tiga-tiganya ini laki-laki yang dicatat di dalam kitab, ya. Lalu ayat yang ke-6. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er itu anak siapa? Anak sulungnya kan, anak pertama tuh ya. Mengambil anak sulungnya sama istri yang bernama. Nah, ini dia nih, Tamar muncul mulai di sini. Yehuda mengambil Tamar sebagai istri dari Er, anak pertama. Ya. Enggak terbalik-balik ya, jangan terbalik-balik ya. Ini anak kedua namanya Onan, yang ketiga namanya Shelah. Anak yang pertama namanya Er. Er menikah sama Tamar. Kita lanjutin supaya saudara ngerti latar belakangnya. Ayat yang ke-7, tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Coret, ya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan. Yehuda bilang sama Onan, apa? Hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Saudara ngerti gak? Perintah Yehuda kepada Onan, ngerti gak? Kan kakakmu udah mati nih. Zaman dulu latar belakangnya memang begitu. Saudara pernah dengar istilah ini gak? Sekarang sih udah gak ada rasanya. Pernah dengar istilah turun ranjang gak? Gimana? Hah? Turun ranjang gak tau? Ini yang namanya. Kalau saya masih dengar loh, saya selentingan masih dengar. Jadi gini, kalau ada yang menikah dan meninggal, si suaminya itu meninggal, kalau masih ada adiknya lagi, itu si apa yang ditinggalin itu boleh menikah sama adiknya. Ngerti ya? Itu nggak tahu saya akan kasih istilah turun ranjang, tapi ya memang begitu. Zaman dulu ada nih kayak begini dan gak dosa. Itu gak dosa. Oke? Nanti saya ceritain kenapa gak dosa. Jadi Yehuda ini bilang kepada Onan, anak kedua, ayo hampirin si Tamar supaya membangkitkan keturunan, ya kan? Supaya punya anak laki-laki, maksudnya gitu. Sampai sini jelas ya? Harus jelas, kalau enggak repot. Oke, lalu ayat yang ke-9. Tetapi Onan tahu bahwa bukan dia yang mempunyai keturunannya nanti. Kenapa? Karena dia harus bangkitkan keturunan bagi kakaknya, gak rela gitu. Sebab itu setiap kali yang menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberikan keturunan kepada kakaknya. Ayat ke-10 takut. Tetapi yang dilakukan itu adalah apa? Jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Kenapa? Karena dia dalam hatinya tuh dia nggak mau, nggak rela bahwa akan ada keturunan buat kakaknya.
Ngerti? Ini kurang di tengah gak? Dia nggak rela. Kalau dia memang dasarnya jahat, makanya jadi dibasmi sama Tuhan. Kalau dia nggak rela, gitu ya. Jadi si Onan ini pokoknya setiap kali melakukan hubungan dia biarkan keluar, gitu. Jadi dan itu dianggap satu kejahatan oleh Tuhan, ya. Tapi ya ceritanya ya. Jadi si Tamar ini nggak bisa punya anak dari kedua ini. Yang ini belum sempat punya anak, udah keburu dibunuh. Yang ini belum punya anak juga. Yang ini dia nggak rela bahwa Tamar akan dapat keturunan dari Onan untuk kakaknya. Oke? Jelas sampai sini? Lanjut ke ceritanya. Ayat yang ke-9. Oh, udah, 9 udah, 10 udah. 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah besar. Jadi jaraknya ini ternyata lumayan jauh. Si Shelah ini kan karena nggak dapat ini mati, otomatis anak ketiga berhak. Dia berhak menuntut anak ketiga sebagai ganti suaminya. Oke? Zaman dulu itu nggak dosa, ingat ya. Sampai anakmu Shelah itu besar, sebab pikirnya jangan-jangan dia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Shua, istri Yehuda. Shua meninggal. Shua itu istrinya Yehuda, ya, meninggal. Oke? Meninggal karena ya mati. Meninggal karena mati. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba bersama-sama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Ayat ke-13. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Ayat ke-14. Ini yang dilakukan oleh Tamar. Maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya, dia bertelepung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Kenapa? Karena si Yehuda mau lewat ke Timna. Yehuda mau masuk Timna, jalan mau ke Timna. Si Tamar ini duduk di jalan, ya. Karena mana sih? Lalu duduk di pintu masuk ke Enaim yang jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar. Shelah ini udah besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Jadi apa yang dibuat oleh Yehuda adalah harusnya ini sesuai dengan law-nya, sesuai dengan hukumnya, harusnya dia turun ke Shelah. Oke? Shelah ini harus jadi suaminya. Kenapa? Waktu itu Shelah belum punya istri, ya kan? Jadi dan ini dua-duanya sudah meninggal suaminya. Ini secara law-nya dia harus turun ke sini sama Shelah. Saudara ngertiin ya, nangkepin ya maksudnya ya. Tapi Yehuda nggak kasih. Yehuda nggak kasih kepada Tamar. Nangkap sampai sini? Ya. Banyak nama, makanya saya harus tulis begitu. Kalau enggak di ayat kesini pasti sudah bergantung. 15. Ketika Yehuda melihat dia ini ketika melihat Tamar tadi lagi duduk itu kan di Timna itu kan, lalu disangkanya lah dia adalah seorang perempuan Sunda karena dia menutupi mukanya. Zaman dulu perempuan Sunda tuh menutupi muka, gitu ya kan? Lalu ayat ke-16, lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan itu yang di pinggir jalan itu setelah berkata, marilah aku mau menghampiri kau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu siapa sebenarnya? Menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kuberikan kepadamu jika engkau menghampiri aku? Si Tamar ini bilang, jika aku menghampiri kamu mau kasih apa? Gitu kan? 17. Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari
kambing dombaku, kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya, ya, sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Ayat 18. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu apa pertama? Cap materai. Yang kedua apa? Kalung. Yang ketiga apa? Tongkat yang ada di tanganmu. Cap, kalung, sama tongkat. Cap, kalung, sama tongkat. Lalu diberikannya semua itu kepadanya, maka ia mengakhirinya. Lalu perempuan itu mengandung. Tamar mengandung lagi dari Yehuda. Dapat anak nih. Sekarang mulai dapat anak, ya. Ayat 19. Lalu bangunlah perempuan itu lalu pergi. Ditanggalkannya lah pelupungnya dan dikenakanlah pula lagi apa? Pakaian? Ya memang janda tadinya, pakai pakaian janda lagi gitu kan. Tadi cuma nyamar. Ayat yang ke-20. Adapun Yehuda dia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, dia mau bayar. Ya kan? Mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi, dicari-cari lagi nih si perempuan sundal ini, tapi nggak ada. Kenapa? Karena udah lepas semua, udah ganti pakaian kejandaan lagi, gitu kan? Lalu ayat yang ke-21, ia bertanya-tanya di mana tempat tinggal di tempat tinggal perempuan itu. Di manakah perempuan jalan yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, di sini nggak ada perempuan jalan, di sini nggak ada pelacur. Nah, lalu ayat yang ke-22, kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia, dan juga orang-orang di tempat itu berkata tidak ada perempuan jalan di sini. Ayat yang ke-23, lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Kan barang-barangnya masih sama si Tamar toh. Barang-barangnya tadi apa? Cap, kalung, sama tongkat. Ya bagus. Mesti ditanya-tanya gitu. Ayat ke-24, sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal. Ada orang bilang sama Yehuda nih, Tamar hamil, kan gak ada suaminya, berarti dia bersundal dong, berarti dia berzina dong, ya konteksnya, gitu kan? Bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda marah nih, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Mengandung berapa bulan? 3 bulan dari Yehuda. Ayat ke-25, waktu dibawa perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang punya barang-barang inilah aku mengandung. Ingat ada 3 barang yang dia pegang, ya kan? Dan dia bilang kepada orang-orang, dari orang yang mempunyai 3 barang inilah aku mengandung daripadanya. Oke? Mana sih? Juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap materai serta kalung dan tongkat ini. Diperiksa barang-barangnya. Ayat yang ke-26, sedikit lagi kita habis membacanya. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata apa? Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Maksudnya Yehuda bukan bilang bukan gue yang ngambilin, bukan gitu. Tapi Yehuda mengakui dosanya, ya kan? Bukan dia yang salah, bukan aku, tapi dialah yang benar. Berarti mau mengatakan bahwa Yehuda itu salah. Jangan kebalik ya. Bukan aku, tapi dialah yang benar. Tamarnya benar, Yehudanya salah. Yehuda mengakui dosanya. Yehuda mengakui. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah, anaknya. Jadi zaman dulu kalau orang bapaknya tidak memberikan anaknya kepada memang haknya orang ini, itu dianggap sebagai suatu dosa. Jadi itu memang haknya Tamar. Ya. Oh, ulang lagi kejadian 38. Bagaimana tunjukkan buku ternyata memang lebih bagus kagak bakal hilang.
Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar, ya, karena memang aku tidak memberikan kepada Shelah, memberikan dia kepada Shelah anakku, dan dia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Artinya dia memang benar-benar insyaf, gitu ya. Ayat yang ke-27, lalu pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada apa? Anak kembar dalam kandungannya, punya anak kembar, 2 anak. Ya, Tamar sekarang mengandung dan udah waktunya bersalin nih. Ada 2 anak kembar. Ayat yang ke-28. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Lalu yang ke-29, ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudara laki-lakinya. Dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Ini zamannya kayak Esau dan Yakub. Siapa mau duluan keluar, ya. Jadi tangannya udah keluar dulu, susah kan? Itu zaman dulu hak sulungan itu penting banget, ya. Jadi begitu tangannya keluar langsung ditandai benang kirmisi. Oke? Masuk lagi. Anak itu tangannya udah keluar dulu nih, udah mau keluar, udah mau lahir duluan. Kalau dia keluar duluan artinya dia yang menang, ya kan? Esau sama Yakub tuh pegang terus tuh tumitnya Esau, makanya namanya Yakub, ya kan? Akhirnya keluar siapa? Esau duluan, ya gak? Yakub kalah, waktu itu kalah, makanya dia harus curi hak kesulungan, ngerti? Ya. Nah, kalau kisah ini anaknya ini udah keluar dulu, tapi cuma tangannya doang, langsung dikasih benang, ditandai ini loh yang duluan, gitu ya. Lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Penting hak kesulungan, saudara. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, maka keluarlah siapa? Saudaranya laki-laki. Jadi dia keluar, ternyata bukan yang itu duluan gitu. Dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Gesit banget, keluar duluan. Meskipun yang itu tangannya udah keluar, dia gesit banget. Maka anak itu dinamai Peres. Untuk ngetes, Peres ini yang ada benangnya apa enggak? Bagus. Lalu yang ke-30, sesudah itu keluarlah siapa? Saudaranya laki-laki yang tangannya terikat oleh benang kirmisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Zerah. Ini yang ada benangnya ya, benang merah ya. Jadi kakaknya siapa? Peres. Ini adiknya. Ya. Oh, tapi enggak juga. Pokoknya yang ditandai duluan lah. Tapi 2 anak yang ini spesial. Arti nama-namanya pun spesial. Sekarang kita nggak mau bahas ke situ, karena itu juga ada satu hal yang seru banget di situ. Oke, sekarang kita mau bahas tentang Tamar. Tamar itu bukan wanita pelacur, jelas-jelas bukan. Kalau wanita kedua dalam silsilah Yesus itu ada yang namanya Rahab, itu benar-benar jelas-jelas pelacur. Gitu. Tamar ini bukan. Dia juga bukan gila seks, bukan maniak, bukan gitu. Dia melakukan ini semua karena punya satu tujuan. Dia sampai rela. Ini bukan cuman mati, saudara, hukumnya. Dia ketahuan bersundal aja udah ingin dibakar, saudara. Benar? Iya kan? Sekarang bukan cuma bersundal sama orang lain misalnya ya. Itu hukumannya udah mati punya lah, dibakar. Ini ngelabuin bapak mertuanya sendiri. Bayangin, saudara. Dan itu tuh dosa banget. Itu kekejian. Tamar ini berani nekatnya seperti itu. Kenapa? Ada hal yang spesial di keluarga Yehuda. Ada hal-hal yang sangat spesial di keluarga Yehuda. Dia sudah bisa masuk ke dalam lingkungan keluarga Yehuda aja itu udah top. Oke? Tapi masalahnya ini nggak benar. Ini nggak dikasihkan. Sebagai orang yang punya hak
di dalam keluarga Yehuda, karena dia memang sudah jadi istrinya. Sepertinya semua pintu sudah tertutup bagi dia untuk melahirkan keturunan. Ingat, dia ini adalah, Yehuda ini adalah anak-anaknya dari siapa? Abraham. Ada orang yang namanya Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan luar biasa. Abraham turun kepada Ishak, Ishak turun kepada Yakub. Yakub ini melahirkan Yehuda. Lewat keturunan Abraham ini kesana deh, itu kan bagus. Kenapa? Karena udah dijanjikan Tuhan hal yang luar biasa. Tamar ngerti bahwa dia ada di lingkungan yang udah oke. Tapi masalahnya adalah dia nggak punya kesempatan. Karena 3 anaknya, yang 2 sudah mati, yang 1 nggak dikasihkan. Lihat dari sisi betapa gigihnya dia melihat sesuatu, yaitu melihat janji Abraham janji Allah kepada Tuhan dan semua keturunan Abraham. Salah satunya adalah Yehuda. Lihat dari sisi situnya. Bayangin, orang ini bukan saja rela mempertaruhkan nyawanya, bukan hanya rela mempertaruhkan nyawanya demi sebuah janji Tuhan kepada Abraham yang waktu itu belum tergenapi. Tapi dia percaya loh kepada Tuhan yang memberi janji kepada Abraham dan keturunannya. Dia punya iman yang besar banget terhadap keluarga ini. Kenapa? Karena keluarga ini adalah memang keluarga yang pernah dijanjikan, termasuk dari salah satu keturunan Abraham. Masih ngikutin ceritanya sampai sini? Dia mempertaruhkan begitu banyak hal. Kalau dia sampai ketahuan bersundal aja, itu udah dibakar, dirajam, dan yang lain sebagainya. Sundal sama bapak menantunya sendiri, sama mertuanya sendiri. Itu bayangin kayak bagaimana resiko yang dia harus terima. Tapi orang ini adalah orang yang kuat imannya. Pokoknya kalau ada janji Tuhan apa, aku kejar. Meskipun semua jalan tertutup, aku akan kejar habis-habisan. Anaknya gak ada yang mau dikasih, bapaknya. Ini kasarnya begitu. Sekarang ada satu problem lagi, namanya Sheila. Sheila ini kan sebenarnya cukup gede sebenarnya, ya kan? Dia kalau menikah sama istrinya dan melahirkan anak laki-laki, maka segala sesuatu yang dilakukan Tamar jadi sia-sia. Ikuti gak ceritanya? Dia melakukan resiko yang sebenarnya resiko besar banget dengan mempertaruhkan nyawanya dan belum terbukti apa-apa. Itu satu. Kalau sampai mereka punya anak laki-laki, semua usaha yang dilakukan gagal. Muka udah kecoreng, mungkin udah dibakar, udah di kuburan mungkin, dan gak berhasil apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu pas dia mengandung, dia punya anak kembar, ya, Zerah dan Peres. Kalau 2 anaknya ini adalah anak perempuan, apa yang dilakukan semuanya itu sia-sia. Saudara nangkep maksudnya? Begitu banyak pertaruhan dan resiko yang sangat besar yang sebenarnya orang yang bernama Tamar ini ambil. Resikonya terlalu besar, too big.
semua berjalan dengan sesuai dengan rencana. Kalau anaknya dua-duanya mati gimana? Atau kalau anak dua-duanya perempuan gimana? Sedangkan Yehuda ini harus punya keturunan anak laki-laki yang harus nerusin silsilah Yesus. Kedalaman enggak kan? Bisa ngikutin kan? Saya berusaha ngejelasin sejelas ini. Karena ini penting banget kepada satu hal yang nanti saya mau ngomongin. Sheila ini gak dikatakan. Dan akhirnya kita ngerti bahwa anaknya Tamar, Zera dan Peres inilah yang akhirnya disebut Alkitab meneruskan garis silsilah Tuhan Yesus. Ini gak dicatat. Jadi Sheila ini bukan termasuk salah satu daftar. Jadi Tamar ini berhasil dengan segala resiko yang dia ambil. Dengan pertaruhan nyawa itu bukan pertaruhan nyawa lagi gitu, pertaruhan nyawa udah 3 kali lipat gitu. Dia berani ambil. Aku gak akan berhenti sampai aku bisa menggenapi setiap visi yang Tuhan beri. Dia udah ada di jalur yang tepat dengan masuk ke keluarga Yehuda. Sepertinya setengah jalan udah aman, tapi lalu setengah jalan tuh langsung tiba-tiba keblok semua, ketutup semua. Coba sekarang bayangin, ini orang yang di dalam nih, anaknya sendiri, anaknya Yehuda sendiri. Kalau dia benar aja di matanya Tuhan ya, Tuhan gak bakal bunuh dia, tau? Bener gak, saudara? Tadi dia mati gara-gara apa? Dia bunuh karena dianggap jahat oleh Tuhan. Kalau dia benar aja ya saudara ya, kalau dia benar aja ya, itu terus sudah langsung terus. Orang yang ada di dalam kadang-kadang bisa gak punya satu iman yang kuat, padahal dia udah di dalam. Padahal dia sudah yang punya haknya, istilahnya udah yang punya haknya untuk nerusin, udah tinggal nerusin gitu loh. Ibaratnya gini, visinya udah dapet, gerejanya udah benar, semuanya udah benar, janji Tuhannya udah benar semuanya, tapi di dalamnya nggak ngapa-ngapain, didendung, anything, nggak berjuang untuk nerusin, biarin aja. Dan itu dianggap satu kejahatan. Lalu anak yang kedua, namanya Onan. Onan ini juga di dalam lingkungan yang sama nih, di keluarga Yehuda, keluarga yang punya apa? Punya janji yang luar biasa oleh Tuhan, ya. Nah, Onan ini juga punya hati yang nggak beres. Ngapain aku? Ngapain membangkitkan keturunan buat kakakku? Nangkep gak saudara? Tapi orang ini, si Tamar ini, gak berhenti sampai di situ. Bagaimanapun juga, kalau bisa dari aku Tuhan. Meskipun gak ada satu kepastian bahwa garis silsilah keturunan itu akan melalui dia. Kenapa? Karena dia punya satu saingan yang namanya Sheila. Kalau dia berhasil punya anak laki-laki, that's it. Tapi dia bilang better try. Lebih baik aku nyoba. Karena ya sudah. Meskipun itu taruhannya harus nyawa. Mungkin taruhannya harus mati. Mungkin taruhannya harus udah selesai hidupnya. At least nyoba. Nangkep? Saudara, dari cerita ini sebenarnya kita bisa banyak belajar. Saya pernah dengar satu khotbah
Khotbah itu tentang ketua sinode kita. Namanya siapa? Saudara tahu? Bapak Adi Sutanto. Waktu itu ada orang yang meninggal, kalau nggak salah meninggalnya di Amerika. Dan ini orang-orang yang Pak Adi beserta nggak tahu meninggalnya di mana, sorry saya nggak terlalu jelas, jangan sampai salah karena ini nyebut nama orang. Meninggal. Singkat cerita dibawalah itu pulang ke Indonesia, ke Jogja kalau nggak salah kemana. Pokoknya nama dan tempat ini nggak tahu ya kalau salah atau benar ya. Tapi ini benar-benar kejadian sungguh-sungguh. Itu sudah sekitar beberapa hari meninggal dan sudah ditutup petinya. Lalu tiba-tiba seperti ada desakan kuat untuk membangkitkan. Bayangin, resikonya gede banget ya. Bener gak? Ya kalau bangkit. Kalau kagak, ini kan bukan nyembuhin pilek lagi saudara. Orang mati udah berhari-hari udah ditutup petinya dan seperti ada desakan dari semua, dari dia dan teman-teman dekatnya gitu. Kita coba bangkitin. Malam-malam saudara. Kata orang-orang udah sebagian udah pada pulang dan saatlah mereka melakukannya, doa. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada yang bisa guess? Any guess ya? Apa yang terjadi? Mereka berkumpul di situ, mereka menyembah Tuhan sama-sama, mereka mengharapkan mujizat terjadi, mereka berharap sesuatu bisa terjadi. Saudara tahu apa yang terjadi kan? Dari dalam petinya itu bunyi. Petinya nggak goyang, tapi dari dalam petinya itu bunyi. Wah kaget semua, kaget nggak saudara kayak begitu? Udah berhari-hari, meninggalnya nih. Tapi singkat cerita nggak jadi bangun, dikubur tetap. Ya artinya orang itu tetap mati. Lalu mulailah heboh. Dari gereja sana sini nyerang mereka. Lalu tahu apa jawaban Pak Adi? Wise banget. Dia bilang gini, kita dibilang sesat. Enggak tahu, terserah mau bilang apa. Tapi dia ada satu kata yang benar-benar nyentak. Dia bilang gini, at least we try. Daripada dulu kagak melakukan apa-apa, mendingan kita nyoba. Gak berhasil, no problem. At least we try. Paling enggak, kalau sampai ini gak berhasil pun, paling enggak aku nyoba. Kalau kita gak punya kekuatan iman untuk bisa nyelamatin nursing home itu, para nursing home itu, at least we try. Kalau saya gak berhasil untuk keluarin itu album, sekarang ini saya harus pakai kekuatan jam tidur saya. Saya begadang nih, kalau setiap weekend saya begadang. Kemarin cuma tidur 2,5 jam untuk ngabisin itu lagu. Kalau sampai itu gak keluar, saudara-saudara boleh nyerang saya, bisa katanya jadi Tuhan, katanya ini, katanya itu. Tapi saya bisa bilang, at least I try. Kalau sampai itu gak keluar, ada 2 lagu udah jadi. Yang satu udah rapi, yang satunya lagi belum. Berarti kita udah ada 3 lagu. Yang 2 tinggal anak-anak masuk rekaman lagi. Saya juga udah gak tahu sebenarnya anak-anaknya masih mau apa enggak. Udah kelamaan, mungkin udah bete sama saya. Oh bisa jadi. Saya nggak nyalain anak-anak itu juga. Anak-anak itu udah tercecer di mana-mana, udah nggak tahu kemana-mana. Tapi saya masih punya keinginan. Tuhan, kalau sampai nggak ada anak-anak yang mau nyanyi itu untuk album itu karena udah kecewa banget sama saya. Udah pending 1,5 tahun. At least I try. Dengan segala sesuatu yang saya bisa aja nggak bisa sebenarnya. Saya sebenarnya punya kenalan programmer. Itu satu lagu 3,5 juta, $350. Kalau saya kalkulasi 10 lagu itu 35.000. 3.500. 35
3.500 tambah yang lain-lain. Nah itu end up gereja yang lain melakukan itu end up-nya 10.000. Dan saya jujur, semua barang-barang saya dijual di rumah, tambah saya punya tabungan dimasukin, tambah mobil saya dimasukin, nggak ada 10.000. Bukan artinya saya pelit nggak mau keluarin. Saya tahu ngerti bahwa saya nggak punya kekuatan seperti itu. Caranya gimana? Nggak bisa-bisa nih, kerjain sendiri. Belajar programnya gitu, punya waktu nge-YouTube programnya gitu, beliin bukunya lah segala macam. Saya nggak rela visi Tuhan buat gereja ini yang orang. Kenapa? Karena sebenarnya terlalu banyak orang-orang yang seperti ini di dalam gereja. R dan mana? Saya ngelihat betapa banyak orang-orang yang nggak punya kekuatan penuh gitu loh untuk ngerjain apa yang Tuhan mau. Begitu dihadapkan kepada masalah duit, udah nggak Tuhan, turunin standarnya Tuhan. Begitu dihadapkan kepada masalah waktu, Tuhan turunin standarnya. Begitu dihadapi kepada masalah apa ya, berjuang, berkorban, dan yang lain sebagainya, bayar harga, bubur satu-satu. Saya nggak rela. Dari pertama kali Tuhan bilang gereja ini akan jadi gereja yang punya multimedia yang bagus. Mau nggak mau saya harus kerja. Saya belum rela tuh nurunin standar apa yang Tuhan beri buat gereja ini. Belum rela. Kalau sampai nggak kejadian pun, saya belajar dari satu hamba Tuhan yang memang terkenal wise banget. Satu perkataan itu bilang, at least I try. Seenggaknya aku udah nyoba. Foundation kalau nggak jalan, at least dia try. Apapun kalau nggak jalan di sini, at least stopnya itu karena memang stop kita udah melakukan yang terbaik yang kita punya, dan ya sudah, nggak bisa, that's it, batal, gagal. Orang lain akan berkata gagal, orang lain akan berkata ya sudah, orang lain akan berkata ya sih salah dengar. Tapi kita akan bilang at least we try. Seenggaknya aku nyoba. Seenggaknya aku berjuang. Seenggaknya aku begadang. Seenggaknya aku masih mendoakan visi itu. Seenggaknya aku terlibat dalam pelayanan nursing home. Seenggaknya aku ambil part, aku ambil bagian. Tamar ini ngerti banget tentang janji keluarga Yehuda. Tapi orang-orang yang ada di dalam sini yang sebenarnya benar-benar punya hak yang khusus, karena mereka adalah anak-anaknya langsung, gak bisa ngerti ini. Visi itu kalau terus dijalani, saudara, itu ada satu berkat yang besar banget. Benar? Tuhan tuh gak pernah sepele soal visi. Kalau dia ngomong satu visi kepada seseorang, itu ada berkat besar di balik visi itu. Jadi kalau sampai hari ini kita masih ongoing with the vision, kalau sampai hari ini kita masih kuat berdiri meskipun udah dites nih soal duit, wah duit mesti keluar nih, wah ini mesti keluar nih, wah mesti begadang nih, wah mesti gini nih. Kalau kita sudah bilang that's it, turunin standarnya Tuhan, ya sudah, kita hidup berdasarkan iman kita. Seberapa besar iman kita, ya sudah, segitulah yang kita terima. Tapi kalau kita masih jadi orang yang ongoing with the vision Tuhan, capek gak apa-apa Tuhan. Saya minggu lalu bilang sama Anda, emang gak lucu banget itu. Masa kalau tiap weekend tuh mata mesti sembang karena ngantuk. Kenapa? Karena begadang terus kan. Begadang bikin lagu, udah kayak apa tahu. Pokoknya ya sudah, kalau udah weekend tuh begadang aja, ada urusannya gitu. Karena saya belum akhir, saudara. Yang programmer, yang arranger yang kita hire, kita bayar untuk ngerjain album lagunya itu
Dia bilang, Wan, aku bisa ngerjain 6 jam itu bisa 2 lagu. Wow, saya begadang 2 hari jadi 1 lagu, saudara. Jadi dua hari itu bukannya cuma 3 jam, saudara. Dari jam 12 saya kerjain sampai jam 9 karena saya jam setengah 9 karena saya harus ngajar jam 9. Dan udah Sabtu itu udah, dan saya tidur dari jam 10, jam 12.30 saya udah bangun. Ya sudah, terus sampai ke bawah sampai selesai set up alat musik, kita makan di luar. Ya sudah, artinya saat itu saya cuma tidur 2,5 jam. Besoknya lagi ya the same thing. Hari ini saya nggak berani karena besok saya harus nyetir sepanjang jalan. Jadi udah weekend aja, harus wise, benar? Harus wise. Kalau nggak besok bisa nabrak, gitu kan? Ya sudah. Tapi ya itulah. Saya mau kasih tahu kondisi-kondisi yang ada ini sebenarnya banyak terjadi di lingkungan gereja. Banyak orang yang punya potensi dan talenta yang lebih bagus, tapi nggak berani ambil. Tapi ada orang-orang yang nggak punya talenta apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain sepertinya, tapi mereka berani mengambil. Dan biasanya orang-orang itu akan tiba-tiba dengan cepat dia akan bisa. Karena saat Tuhan itu nyari orang yang mau, apa yang bisa sih? Ada yang bisa kasih suggest? Mau, benar? Bukan yang bisa. Jadi kalau kita bisa itu bukan jaminan. Itu udah bagus kalau kita bisa. Tapi kalau kita mau, itu pasti jaminan bahwa Tuhan akan menyertai, memprovide, Tuhan akan kasih apapun lah gitu. Jujur saudara, waktu saya defend, saya bilang Tuhan, saya set up satu gereja di Tuhan. Karena saya pemain musik, saya senang kalau sound systemnya bagus. Ya, soalnya udah tahu dengar ceritanya lah waktu kita beli Bose ini. Saya waktu itu nganterin toner di depan sebuah toko itu Bose, tempat jual Bose. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya akan set up gereja di Tuhan. Ya kalau bisa sound systemnya enak, boleh dong Tuhan. Ya minimal mereknya Bose lah gitu. Buat saya sih seperti itu, apa ya? Saya ngerti kesanggupan saya nggak bisa. Ngerti, gaji saya waktu itu masih 625 saudara. 625 dimakan anak sekeluarga, saudara tahu lah kondisinya seperti apa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini harga ini satu speaker itu sekitar 10 jutaan dulu. Karena gereja lama saya pakai ini juga. Satunya harganya 10 jutaan. Kalau baru kali ya mungkin. Ya kalau bekas-bekasnya taruhlah satu biji 500, 400 gitu. Untuk dapetin 2, 3, 4 aja kayaknya susah banget. Itu baru itunya. Dan dia harus diangkat pakai power yang bagus. Diangkat pakai powernya itu harus yang bagus. Kalau enggak ya percuma. Tapi saya bilang Tuhan, aku mau set up taburan untuk untuk bisa provide sound system yang bagus. Saya nggak tahu kapan itu bisa selesai taburannya. Saya nggak tahu kapan sebenarnya Bose itu bisa kebeli. Saya nggak tahu. I never know at all. Nggak pernah tahu sama sekali. Tapi satu hari saya ingat banget di tabungan saya itu cuma ada $2.000. Dan itu sebenarnya punya keperluan yang lain sebenarnya. Saya masih bayar sekolah, saya masih bayar yang lain-lain, saya masih bayar waktu itu kebutuhan gereja juga masih banyak. Dan ini belum ada barang-barang sebanyak ini. Masih banyak banget yang harus dibeli. Satu hari saudara tahu ceritanya, saya saya nawar barang mixer cuma $50. Saya datang ke sana, tiba-tiba ini Bose 15 biji di situ, dan dia bilang mau jual semua. Saya bilang, wow, ini dia nih. Ya gue pengen yang kayak gini. Tapi saya ya dengan akal manusia saya pasti bilang, wah pasti mahal. Lalu saya iseng-iseng saya tawar, kalau saya beli satu set berapa sih ini sama 4? Dia bilang, berapa ya? 1.000. Satu set itu yang ungu Bose 4 tambah tiangnya 2, 1.000. That's it.
Tuhan, masuk hitungan Tuhan. Saya punya 2.000. 1.000-nya saya pakai, 1.000-nya lagi bisa buat kepentingan saya. Karena itu semua loh, total apa yang saya punya, uangnya, semua total apa yang saya punya. Lalu saya iseng-iseng tanya, saya masih punya 1.000 lagi Bang? Ya, yang harusnya saya pakai buat kepentingan saya, benar gak? Saya punya kepentingan banyak, saudara. Percaya. Saya masih punya $1.000 lagi. Iseng-iseng saya tanya, kalau semua berapa? 15 dosa, itunya 2. Saya tanya, kalau semuanya berapa? Dina kalau mau ngambil semua 1.500 kalian. Klik. Saya langsung bilang, I have money. Saya punya budgetnya. Masa masih lebih lagi, masih lebih berapa? 500 buat saya sendiri. Saya nggak tahu kebutuhan saya, mungkin jauh lebih daripada 500. Jauh lebih dari 2.000 sebenarnya. Jauh lebih daripada apa yang saya punya sebenarnya, kebutuhannya itu jauh. Iseng-iseng lah saya tawar. Saya belajar dari satu orang yang jago banget nawarin gitu kan. Kalau nawar tuh bisa aduhai banget gitu. Saya tawar lah 900 ya, 1.500. Ini udah nggak ngomong satu set loh. Ini ngomong semua karena budget saya udah cukup. Yang artinya sebenarnya kalau 1.500 pun saya ambil. Jadi saya punya ekspektasi kalau 2.000 saya dapat semua, saya ambil. Benar ya? Kenapa? Karena saya ngerti barang-barang ini. Saya ngerti barang-barang ini. Lalu begitu dia bilang harganya 1.500, wah saya udah seneng banget, happy banget. Kenapa? Karena masih punya sisa 500. Betul? Lalu saya nawar 900 ya. Dengan ada alat waktu itu, akhirnya dikasih 15 speaker Bose dan 2 gitu. Saya bilang, itu acaramu tuh aneh-aneh aja itu. Aku tuh cuma pengen datang beli mixer kecil 50 karena waktu itu kita keberatan bawa maksudnya bawa sound system yang saya cicilan gitu loh. Saya punya mixer satu gede 36 channel. Saya ngerti pasti itu nanti buat studio. Ngerti, itu pasti buat studio. Tapi nggak mungkin kita bawa 36 channel gedenya segambar saudara gitu kan, diangkat ke Marubra, naik turun fan dan yang lain sebagainya. Yang saya mau kasih tahu gitu saudara. Kadang-kadang kita memang kita nggak ngerti. Dan sepertinya resikonya itu terlalu banyak untuk kita ambil. Kadang-kadang ada orang yang nggak berani jalan karena belum tahu end up-nya seperti apa, benar? Kita nggak berani jalan karena apa? Karena end up-nya, ending-nya kita nggak ngerti nih. Tapi kalau itu mau dijalanin aja ya saudara. Di tengah-tengah Tuhan bisa intervensi dan Tuhan bisa kasih. Serius. Ini salah satu mujizat yang menurut saya, wah Tuhan, untung aku setia Tuhan. Untung aku masih, saya set up taburan, jujur saya set up taburan untuk beli ini. Tapi saya nggak tahu end up-nya sepertinya. Kalau saya harus punya 2 speaker Bose kayak begini, saya nggak tahu berapa lama saya harus nabung. Karena itu sebenarnya taburan saya itu waktu itu nggak gede-gede banget. Gaji 625, apa yang mau ditaburin sebenarnya? Kan gitu. Setuju saudara? Gaji 625 dimakan sekeluarga, apa yang mau ditaburin? Bisa set up. Dan saya nggak ngerti endingnya seperti apa. Tapi saya terus kejar. Kamera juga sama. Ini cerita-cerita barang-barang yang ada di sini itu amazing ceritanya. Dari cerita orang yang set up taburan, yang nggak ngerti kapan itu bisa keambil, yang nggak ngerti kapan itu bisa dibeli, yang nggak ngerti kapan sebenarnya itu bisa terrealisasi. Tapi ya saya cuma orang yang bilang, ya Tuhan, ya mau deh, jalanin aja deh satu hari deh. Saya udah ngitung saudara,
Kalau saya bisa selesaiin album ini, taruhlah si arranger itu gak bikin lagunya. Artinya saya berusaha mati-matian keras untuk bisa ngabisin 10 lagu. Ngabisin 10 lagu, dan itu kalau saya begadang model kayak begini aja, satu minggu satu lagu loh, berarti akan habis dalam waktu 10 minggu. 9, karena satu udah jadi ya kan. Dari start saya mulai begadang itu kira-kira 9 minggu akan jadi. Dan 9 minggu saya nggak akan mau ngumpulin anak-anak kayak model begitu lah gitu, nggak efektif banget gitu, karena terlalu banyak gitu, dan akhirnya ribut sana sini, dan nggak, hasilnya juga nggak terlalu maksimal sebenarnya menurut saya gitu. Jadi nanti saya akan bikin dulu banyak lagunya 5, nanti 2 anak yang dipanggil, 2 anak itu akan nyanyi terus, jadi nggak lepas-lepas headphone. Pokoknya abis lagu ini partnya dia udah selesai, ganti ke lagu yang lain, partnya dia lagi, ganti ke lagu yang lain, partnya saya. Ini kan trial and error, karena saya bukan arranger, bukan produser yang profesional banget, enggak gitu. Tapi saya berusaha cobalah efektif lah, supaya anak-anak ini nggak begadang 10 malam berturut-turut gitu. Kalau bisa ya udah 2 malam atau 3 malam parts dia selesai, ya sudah gitu. Tapi ya udahlah, itu trial and error lah. Kalau saya masih bikin salah di sana sini, nggak efektif, nggak efisien, kayak gini-gini, terlalu jauh perjalanannya atau bagaimana, ya saya mohon maaf, saya bukan profesional. Tapi at least I try. Seenggaknya saya nyoba. Seenggaknya saya nyoba. Saya mau jadi orang yang nggak mau gampang cepat-cepat melepas apa yang Tuhan berikan. Kalau saya punya ilustrasi orang peserta kuis, saudara, kalau saya punya ilustrasi saya peserta kuis, di situ ada pesaing-pesaing saya, ya kan? Ada soal diberikan, itu biasanya orang akan nunggu jawabannya sampai dia bisa untuk menjawab, dia baru tekan tombolnya. Benar saudara? Bisa tekan tombolnya. Tapi dalam kapasitas kita seperti ini, kita bukan Hillsong, kita bukan gereja yang dananya kuat banget, kita bukan orang yang SDM-nya luar biasa, punya profesor, punya penyanyi bertalenta, kita bukan orang yang punya orang yang punya bikin multi-million dollar film, kita bukan orang yang seperti itu. Kita masih kecil kayak gini, kita ngerti kapasitas kita nggak bisa. Betul? Jadi sekarang kita main bodoh-bodohan aja. Bodoh-bodohannya begini, sebelum soal itu selesai dibacain, kita udah press the buzzer. Saudara ngerti gak maksudnya? Sebelum soal itu selesai dibacain, sebelum kita berpikir dengan analogika kita, sebelum kita berpikir dengan bisa apa enggak ya, sanggup apa enggak ya, punya duit apa enggak ya, bisa apa enggak ya, saya mendingan nyolong waktu dengan press the buzzer. Artinya setelah kita pencet press the buzzer, baru kita mikir, kayak begini beratnya, ternyata budgetnya 10.000 kalau bikin film, kalau bikin kaset. Nah baru mikir tuh. Tapi kita punya waktu, sedangkan kita udah kesempatan, yang lain nggak bisa, karena kita udah mencet duluan. Buzzer ya, saudara ngerti nangkep ceritanya? Karena kita udah menang start, nyolong start, mau dulu deh. Nggak peduli apa yang ada di depan kita, kalau Tuhan ngomong sesuatu, press the buzzer. Tantangannya apa sih saudara? Sejauh yang saya ketemui cuma tantangannya duit, waktu, begadang. Selebihnya dari itu belum sampai menyayat daging, belum sampai ditodong pistol, belum sampai lepasin pekerjaan. Saya kerja macam saudara. 5.30 sampai jam 5. Jam 5 mandi-mandi sebentar, ngajar. Kadang-kadang sampai jam 8, kadang-kadang sampai setengah 9. Habis itu ya sudah, itu baru saya bisa nikmatin sebenarnya istirahat saya. Tapi hari Jumat saya sudah nggak peduli. Habis ini, at least I try.
Kalau sampai nanti ya nggak selesai, nggak sesuai ekspektasi, dan jelek banget hasilnya kok, kayaknya nggak pantas nih kok. Minimal saya akan kasih setiap keluarga di sini satu CD yang isinya 10 lagu minimal. Itu saya berketetapan dalam hati, minimal 10 lagu saudara musik dapetin satu CD. Ya sudah, selesai tugas saya. Perkara mau dijual, perkara bisa diterima sama produser dan yang lain sebagainya, udahlah nggak mikir lah. Pokoknya yang dipikir adalah sekarang, pokoknya begitu Tuhan kasih tas, begitu Tuhan kasih pekerjaan, begitu Tuhan kasih job, ya sudah, dia kerjain sampai habis ya. Itu aja. Saya nggak mikirin untungnya apa, nggak kepikiran untungnya apa, yang rugi ada malah, gitu. Tapi nggak kepikiran. Tapi kalau Tuhan kasih, nggak mungkin nggak ada keuntungan di balik itu. No way. Itu bukan Tuhan saya. Saya mau kasih tahu, kalau Tuhan kasih suatu visi, kalau Tuhan kasih suatu mandat, kalau Tuhan kasih suatu kepercayaan, kalau Tuhan kasih suatu pekerjaan, nggak mungkin kalau nggak ada keuntungan di balik itu. It's not my God. Itu bukan Tuhan saya. Jadi 5 orang wanita yang ada di dalam silsilah Yesus Kristus itu orang hebat semua. Dan sekali lagi saya mau kasih tahu, sayangnya saudara, sayangnya adalah gini saudara, 4 orang dari 5 itu, 4 orang dari 5 perempuan itu, yaitu Tamar. Kita tahu ceritanya Tamar nih, Rahab sang pelacur, ya kan? Yang ketiga adalah Ruth itu orang Moab, bukan bangsa Israel, ya kan? Yang keempat itu adalah Bathsheba, orang yang berzina dengan Daud. 4 itu sebenarnya adalah orang-orang yang punya apa ya? Kita bisa bacain dosanya satu-satu gitu. Kita bisa bacain kelemahannya satu-satu, tapi mereka gigih banget. Itu 5 wanita hebat. Kalau Maria udah ketahuan lah ya, Maria itu hebatnya luar biasa. Dari waktu pas pertama kali dia ngikut Yesus tuh orangnya udah hebat banget gitu. Tapi yang 4 ini loh, sepertinya yang 4 ini adanya kan di luar, di lingkungan luar, tapi kok malah bisa masuk gitu loh. Nah orang yang di dalam, tapi kok nggak bisa gitu melakukan hal yang sekuat mereka. Padahal mereka nggak melihat gitu. Cuma dengar janji firman Tuhan akan gereja ini, tapi ya bisa kuat gitu, malah bisa melakukan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang notabene-nya udah dari dalam. Saya pernah bawa ini di dalam khotbah, 2 orang yang dibilang imanmu besar di dalam Alkitab. Saudara tahu 2 orang itu siapa? Saya pernah khotbah loh. 2 orang ini bukan dari bangsa Israel. Yang satu adalah perempuan yang meminta roti yang Tuhan Yesus lagi makan gitu kan. Udah gitu perempuan ini datang, itu Tuhan, remah-remahnya aja Tuhan. Aku memang gak layak makan di atas itu, aku memang gak layak Tuhan. Tapi remah-remahnya kalau jatuh Tuhan, anjing itu boleh makan dari remah-remah yang jatuh di meja tuannya. Aku ngerti Tuhan, dari remah-remahmu saja Tuhan, anakku survive. Dan Tuhan Yesus bilang, imanmu besar kan? Meskipun kau bukan dari golongan kita, imanmu besar banget. Orang luar berhasil masuk. Satu lagi, perwira. Ada yang ngerti perwira di mana? Kapernaum. Tuhan, asal kau ngomong aja Tuhan, sembuh. Asal kau ngomong Tuhan, say something Lord, say something. I believe kalau kau ngomong sembuh, karena aku punya bawahan
dia pulang. Saat aku bilang mereka duduk. Aku punya bawahan Tuhan. Aku ngerti kamu berkuasa Tuhan. Say something. Ngomong sesuatu Tuhan. Ngomong. Aku percaya sembuh. Gak usah datang Tuhan. Ngomong aja. Say something. Bayangin anak-anak Tuhan kalau udah dapet visi. Tuhan udah ngomong nih. Visi. Masih gak percaya bahwa Tuhan bisa nyelesain sesuatu. Ironis. Di Kapernaum ini bukan orang yang tergolong bangsa Israel juga. Ironis banget. Hari ini saya mau nantang kita semua. Kalau Tuhan udah pernah ngomong sesuatu dalam hidupmu, entah jadi sesuatu apa, entah ngomong sesuatu hal yang besar atau menengah besar atau kecil. Kalau Tuhan pernah ngomong sesuatu dan kau gak pernah percaya bahwa kau pernah bisa akan bisa sampai capai ke level itu. Hari ini saya mau nantang saudara. Jalan dengan kekuatan yang saudara punya. Berharap kepada Tuhan sungguh-sungguh. Jalan daily by daily. Set target. Gak peduli berapa lama. Itu misalnya itu harus 30 tahun ke depan atau 40 tahun ke depan kau harus bisa capai itu. Jalan daily by daily. Dan lihat di tengah-tengah Tuhan akan intervensi sesuatu. Selalu isinya Alkitab adalah orang-orang seperti itu. Bisa tolong ikutan udah tuh. Ada orang-orang yang punya talenta yang bagus banget di sini. Ada orang-orang yang bisa mengerjakan banyak hal di sini. Tapi mungkin karena kita nggak mau. Akhirnya orang lain yang akan ambil. Ini satu lagu yang saya bikin minggu lalu. Belum ada judulnya, belum ada kata-katanya sebenarnya. Bahkan saya nggak bisa nyanyi di sini. Saya cuma punya dapat refnya. Refnya juga sangat simpel karena saya sebenarnya orang lemah di dalam nulis lirik. Saya lemah banget, benar-benar lemah banget. Kalau saudara punya talenta di situ, why don't we join together? Sinergikan kekuatan dan mungkin bisa ada lirik yang lebih bagus yang keluar dari situ. Kalau saudara berdoa dapat lirik something, ya why don't we together join kekuatan dan selesaikan ini secara bersama-sama. Itu akan menolong saya banget. Cinta ku setia pada Tuhan Yesus. Ku beri sembah, ku beri puja padamu Tuhan Yesus. Saya cuma bisa punya kata-kata seperti itu. Di balik kekuatan yang saya punya, capeknya begadang, capeknya kerja dari pagi sampai malam, tambah ngajar, tambah harus kadang-kadang harus nyuapin anak, ngurusin anak-anak dan yang sebagainya, memperhatikan keluarga saya. Saya mau jadi orang seperti Tamar, mau terus visi Tuhan harus selesai. Ku mau cinta
Meskipun nggak selesai kalau saya cuma bisa segitu. Ya sudah. Kalau orang lain mau bilang jelek banget, sudah. At least Tuhan, at least saya coba dengan segala kekuatan saya. Kalau saya bisa bayar, saya bayar. Kalau saya harus bayar pakai tenaga saya bayar pakai tenaga saya. Kalau saya harus bayar pakai jam begadang saya bayar. Saya nggak ngerti berapa lama saya di sini. Saya sama Nur bantu orang tarik orang sebanyak-banyaknya supaya bisa capai level maksimal yang mereka punya sebenarnya. Tarik mereka masuk pelayanan. Saya udah siapkan setup beberapa pelayanan untuk orang-orang yang memang Tuhan buka sekarang di bagi saya. Gak ada lagi orang nganggur saudara di sini. Jangan nganggur. Terus lakukan sesuatu. Oke, berdiri. Jangan nganggur saudara. Jangan nganggur. Seberat apapun apa yang Tuhan coba berikan, sebesar apapun mandatnya, jangan di balik keletihan, di balik kecapean, di balik struggling yang harus kita hadapi, saat kita mau daily by daily lakukan itu buat Tuhan. Saya percaya mungkin akan sangat cepat kau bisa achieve sesuatu itu. Tetap kuat. Teman-teman yang udah dapat visi, tetap kuat. One day kita akan ngerti bahwa memang Tuhan gak pernah biarkan kita kerja sendirian tanpa penyertaan-Nya. Itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang ngerti beri mandat. Dia ngerti kita gak bisa. Kita jalan, kita mau, kita jalan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai di dalam setiap proses. Dia bukan cuma alfa dan omega saudara, tapi di proses-prosesnya itu sepanjang hari penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Why don't we try? Why don't we trust Him? Why don't we trust Him? Kita nyanyi Zatku Setia ya.